Sobat sekalian, assalamualaikum. Bertemu kembali dengan TMC Blog. Kali ini sobat bisa lihat di sini itu ada satu project saya yang baru. Ini adalah project CRF kecil atau mini trail CRF. Nah, di video ini saya akan mencoba share ke teman-teman sekalian mengenai detail apa sampai sejauh ini, apa yang saya persiapkan membangun sampai bentukannya seperti ini. Langsung aja kita simak update vlog kali ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini adalah project yang boleh dibilang project yang dilakukan di belakang rumah. Itu karena memang dilakukannya di belakang rumah. Nah, jadi sebenarnya ini tuh masih sekitar 50% project ini baru selesai. Cuman saya mau share ke teman-teman sekalian update apa yang telah saya lakukan di project CRF kecil ini. Nah, jadi pada dasarnya motor ini tuh tidak diperuntukkan untuk di jalan raya, gitu, sehingga saya juga tidak ngejar legal formal untuk dipakai di jalan raya gitu ya, sehingga mesinnya sendiri bukan mesin yang diambil dari motor harian jalan raya kayak misalkan dari mesin bebek Supra C series atau Astrea C series kayak gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Untuk engine-nya saya sudah siapkan di bawah nih, cuman belum dipasang gitu ya. Ini engine-nya engine kayak buatan Cina gitu, menarik, kopling manual, lalu manifold intake-nya, karburatornya itu menghadap ke arah belakang gitu ya. Saya sendiri nggak tahu ini motornya apa waktu beli gitu ya. Jadi beli dalam bentuk seperti ini. Nggak tahu baru apa enggak, cuman kayaknya sih masih sedikit banget kilometer dipakainya. Mengenai motornya sendiri seperti ini gitu ya, teman-teman sendiri bisa lihat. Jadi ini tuh boleh dibilang beli banyak banget gitu ya, kayak misalkan frame beli banyak yang dijual di toko online, frame untuk CRF yang pas banget sama CRF 110 dan CRF 50 ya kalau nggak salah kayak gitu. Jadi untuk mounting engine-nya sendiri memang disiapkan untuk mesin C series, yang dimana mesin C series itu udah banyak banget kopiannya kalau boleh dibilang seperti itu. Seperti kayak misalkan mesin ini itu platform desainnya itu mesin C series banget. Sampai mounting engine-nya yang akan ditaruh di sini itu sama banget yang ditaruh di frame-nya ya, kayak misalkan ini. Nah, ini frame-nya udah saya siapin, baut-bautnya nanti akan ditaruh di situ. Frame-nya sendiri ini seperti ini. Nanti kita akan bisa lihat frame-nya seperti apa. Nah, ini saya coba untuk buka bodinya karena memang masih belum dipasang. Nah, jadi seperti ini frame-nya. Lalu ini adalah tangkinya, plastik ya, plastik. Ini frame. Lalu pada saat pembelian set frame itu dapat frame, subframe yang jadi satu, lalu dapat juga swing arm. Swing armnya juga cukup menarik sih. Gitu. Nih, jadi seperti ini swing armnya. Gitu. Sementara update lain yang sudah saya lakukan adalah setelah frame kita akan ceritakan tentang suspensi. Suspensi saya tidak beli karena memang berupaya untuk memanfaatkan apa yang ada di rumah gitu ya. Kebetulan ada beberapa frame suspensi bekas gitu yang dulu pernah dipakai pada saat saya custom Honda Win, ini masih saya simpen, yaitu Honda Tiger gitu ya. Honda Tiger tuh panjang banget sehingga untuk CRF ini saya mesti sampai segini tuh naikin. Sementara T atas dan T bawah masih menggunakan punyanya Honda Tiger ya, Honda Tiger sendiri gitu. Sementara untuk bagian belakang ini saya menggunakan monoshock dengan ukuran 25 cm ya kalau nggak salah ini. Sebenarnya ada juga yang 28 apa 30, cuman kalau 28 30 itu terlalu nungging gitu teman-teman sekalian. Jadi saya pakai suspensi ukuran 25. Untuk sementara saya pakai suspensinya ini kalau nggak salah Satria 2 tak yang dulu 120 ya, 120R gitu. Untuk suspensi oke, depan dan belakang. Lalu setelah itu ban ya. Ban seperti juga dual purpose series, di mana bagian depan dan bagian belakang itu biasanya berbeda ukuran teman-teman sekalian. Nah, jadi untuk roda depan sendiri saya pakai ban 14 inci ya. Jadi bannya ban 14 inci dual purpose ya. Teman-teman bisa lihat sini ya. Lalu hub tengah atau tromolnya itu menggunakan Honda Supra gitu ya, Honda Supra.
dicampur dengan jari-jari biasa. Lalu velgnya custom, velg 14 inch, dan biasa juga dipakai buat teman-teman yang matic ya, pakai 14 gitu. Jadi ini sebenarnya velg besi, velg besi jari-jari yang dari matic gitu. Lalu biasa di custom atau di setup di tempat setting jari-jari. Lalu saya menggunakan rem cakram tuh ya. Cakram itu menggunakan cakram Supra tuh ya, cakram Supra. Cuman nanti memang butuh beberapa kustomisasi di daerah pengeremannya nanti di kalipernya. Kaliper sini saya sudah siapkan, cuman belum dipasang gitu. Dari kaki-kaki depan kita beralih ke atas. Ini untuk daerah stang saya menggunakan stangnya Honda Tiger lagi. Lalu ini T-nya apa namanya nih, racernya menggunakan racer CB ya, kalau nggak salah CB 150 kalau nggak salah kayak gini. Hand grip dari Pro Taper kebetulan lagi ada. Lalu menggunakan gas spontan dari punya Yamaha nih kalau nggak salah ya, OEM-nya Yamaha asli original. YZ apa ya, bukan YZ, pokoknya motor 2 taknya 115 cc lah, sejenis RS King gitu, RXZ kalau nggak salah ya. Nah ini RXZ 115 kalau nggak salah. Saya pakai gas spontannya itu, belum dipasang mesinnya. Lalu kalau di engine-nya itu ada tempat kayak kunci, jadi kuncinya taruh di sini. Lalu untuk ban belakang saya pilih ban 10 inci ya, ban 10 inci dengan tromol Honda Grand, Honda Supra sama tromol. Jadi remnya nanti tromol. Juga sprocket-sprocketnya mungkin banyak sih. Kalau sprocket Honda Supra tuh ada yang mulai dari gede sampai kecil ada, kita bisa pilih. Aftermarketnya juga banyak. Lalu seperti biasa tambahin bobin. Ini saya menggunakan ban 275 di belakang dengan ring 12 teman-teman sekalian. Jadi ini ring 12. Jadi ban depannya 14 ya, ban belakangnya itu 12. Nah jadi seperti itu. Ini kabel-kabel menggunakan kabel-kabel Honda Grand, cuman memang belum dipasang. Sepertinya saya tidak akan memasang aki gitu ya, karena tidak akan menyalakan starter. Kita akan starter pakai Kickstarter biasa gitu ya. Jadi hanya mungkin CDI, kiprok, terus habis itu coil dan segala macam itu aja. Sementara lampu-lampu nggak ada yang dipasang nantinya. Teman, ini masih terburai kayak begini. Kita bisa lihat di sini juga tangkinya ini plastik. Kayak plastik gitu ya. Plastik PE biasa. Ya biasa, tutupnya juga kayak begini. Ya, plastik kayak gitu. Lalu body-bodinya nih sob. Ntar kita lihat lagi. Sekarang kita akan pasang kembali body-bodinya. Jadi body-bodinya satu set ini udah saya pasang sih pada dasarnya. Tadi awalnya terpisah-pisah antara slot depan, body belakang, dan juga joknya gitu ya. Ini kebetulan subframe-nya itu memang pas banget di body ini. Jadi memang tinggal masukin, semuanya itu memang udah di setup persis. Jadi seperti itu. Nanti ada beberapa dibaut-bautin sedikit gitu teman-teman sekalian. Dari sini aja sih lalu udah oke gitu ya. Ditambahin spakbor. Biasanya pembelian bodi depan itu udah termasuk spakbor depan. Dan saya nambahin ini nih teman-teman sekalian, daerah depan headlamp buta. Ini sebenarnya secara ukuran ini bukan harusnya CRF 110. Namun untuk ini saya gunakan CRF 150L nih kayak gini. Gitu. Jadi seperti ini. Teman-teman bisa lihat seperti apa bentuk bodinya. Dari depan, dari belakang gitu ya. Ya, kalau menurut saya bilang sih ya sebenarnya nggak kecil-kecil banget seperti CRF 50 gitu ya. Walaupun ini bodinya menggunakan CRF 50, harusnya menggunakan bodi CRF 110 yang agak sedikit gede gitu ya. Namun ternyata masih oke juga. Saya sendiri kepo bagaimana jika mesinnya nanti ini ditaruh atau di mounting ke bodinya atau ke frame-nya. Ya, cuman ya gitu deh. Untuk sementara sobat bisa lihat sekarang. Nah, jadi seperti ini. Frame bagian belakangnya juga ada kelihatan di sini. Itu pas banget semuanya. Dan ini adalah dari bagian sebelah kanan. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini tromolnya juga belum di setup, cuman ada sedikit custom di sini. Dimana remnya saya taruh di atas ya. Biasanya Honda Grand itu di bawah.
Cuman ini tuh ditaruhnya di atas, teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Tuh ya. Nah, itu bagian depan remnya. Dan saya beli stiker sedikit. Ini sebenarnya stiker CRF 150. 150-nya saya buang, saya tulis CRF aja. Dan juga sedikit detail di sini. Ada tulisan 100L. Harusnya sih bukan 100L karena biasanya yang kalau belakangnya L itu bisa dipakai untuk legal. Jadi ada lampu dan segala macam. Cuman ya biarin aja. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Ya, update sementara project dari mini Honda CRF yang saya lakukan saat ini. Jadi seperti ini bentuknya. Ya. Estimasi biaya berapa? Nanti kita akan bahas di vlog selanjutnya kalau pada saat motor CRF ini udah jadi. Kayaknya sih sebentar lagi tinggal pasang engine, lalu ditambahin kayak kelistrikannya, lalu motor ini mudah-mudahan bisa jalan. Itu aja. Mudah-mudahan vlog ini bisa menginspirasi sobat-sobat sekalian. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.